Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Mauda dengan NIM 225790009 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Baik, kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai teori transaksi biaya dalam ekonomi institusional. Adapun pembahasan pada materi ini, yang pertama itu teori biaya transaksi, kemudian yang kedua komponen biaya transaksi, yang ketiga aspek keterbatasan rasionalitas, yang keempat jenis transaksi, yang kelima pengaruh biaya transaksi pada efisiensi, kemudian yang terakhir ada penyerapan dalam ekonomi. Yang pertama itu teori biaya transaksi. Teori biaya transaksi adalah alat analisis yang populer dalam ilmu ekonomi kelembagaan. Ini menganggap bahwa biaya-biaya transaksi timbul karena adanya kegiatan ekonomi di antara aktor-aktor dalam masyarakat. Kemudian kritik terhadap teori neoklasik. Teori ini mengkritik di mana teori ekonomi neoklasik yang menganggap pasar sebagai mekanisme yang efisien dan tanpa biaya, dalam kenyataan memiliki biaya transaksi yang signifikan. Kemudian selanjutnya komponen biaya transaksi. Yang pertama ada biaya informasi, yang kedua biaya pembuatan kontrak, yang ketiga biaya monitoring, dan yang terakhir ada biaya adaptasi. Yang pertama biaya informasi. Biaya informasi biaya yang timbul dari mencari informasi yang diperlukan untuk melakukan transaksi. Kemudian yang kedua biaya pembuatan kontrak. Biaya pembuatan kontrak itu biaya yang timbul dari membuat dan mengeksekusi kontrak. Kemudian yang ketiga biaya monitoring. Biaya monitoring adalah biaya yang timbul dari memantau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperoleh. Kemudian yang terakhir biaya adaptasi. Biaya adaptasi yaitu biaya yang timbul dari mengadaptasi perubahan dalam suatu transaksi. Kemudian selanjutnya aspek keterbatasan rasionalitas. Yang pertama itu keterbatasan rasionalitas, kemudian yang kedua asimetri informasi, dan yang ketiga oportunisme. Yang pertama keterbatasan rasionalitas. Keterbatasan rasionalitas ini di mana manusia memiliki keterbatasan dalam membuat keputusan yang rasional. Kemudian selanjutnya asimetri informasi, di mana ada asimetri informasi dalam setiap hubungan transaksional, di mana salah satu pihak memiliki informasi yang lebih dari pihak-pihak yang lain. Kemudian oportunisme di mana manusia cenderung oportunis serta mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperdulikan kepentingan yang lain.
Kemudian selanjutnya yaitu jenis transaksi. Yang pertama, transaksi yang berfokus pada pembelian dan penjualan barang dan jasa. Kemudian yang kedua, transaksi kelembagaan, di mana transaksi yang fokus pada pengembangan keteraturan, struktur, stabilitas, dan prediksi proses pasar yang teratur. Pengaruh biaya transaksi pada efisiensi, di mana efisiensi semakin tinggi biaya transaksi, maka semakin tidak efisien kelembagaan yang didesain. Kemudian efisiensi semakin rendah biaya transaksi, maka semakin efisien kelembagaan tersebut. Penerapan dalam ekonomi ini, di mana pengaruh pada ekonomi, biaya transaksi mempengaruhi total biaya dalam ekonomi, di mana tidak hanya dari biaya produksi dan distribusi fisik, akan tetapi juga dari biaya pertukaran yang ditentukan oleh aturan institusional, di mana contoh penerapan transaksi ini, misal kelompok tani, di mana teori biaya transaksi adalah dalam pembentukan kelompok ini, kelompok tani dapat mengurangi biaya transaksi dan menguntungkan petani. Akan tetapi dalam kondisi idealnya, ia juga dapat meningkatkan biaya transaksi dan merugikan petani, sehingga menjadi sinyal adanya efisiensi dalam suatu kelembagaan. Kemudian selanjutnya, tujuan transaksi. Transaksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perorangan maupun perusahaan. Biasanya ada catatan transaksi perusahaan yang memberi informasi tentang sumber keuangan, di mana kewajiban yang harus dibayar hingga modal perusahaan. Kemudian isi dari catatan transaksi itu menyediakan informasi keuangan untuk membantu perusahaan dalam memperkirakan potensi pendapatan masa depan perusahaan. Kegiatan pencatatan dan penyusunan dari transaksi ini cukup diperlukan untuk hal-hal yang mungkin terjadi atau dibutuhkan nantinya. Tingkat kebutuhan akan data transaksi dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya jenis transaksi yang dilakukan. Semakin besar risiko yang mungkin didapatkan jika tidak melakukan pendataan transaksi, maka semakin besar pula kebutuhan akan pencatatan data administrasi dari transaksi tersebut. Maka dari itu, kita perlu tahu jenis-jenis transaksi. Transaksi terbagi tiga berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah sebuah transaksi barang maupun jasa yang dipergunakan perusahaan untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Kemudian selanjutnya transaksi non bisnis. Transaksi yang satu ini adalah jenis kegiatan transaksi demi kepentingan orang lain, seperti donasi, sedekah, dan sebagainya. Kemudian ada transaksi pribadi. Transaksi pribadi yang dilakukan perorangan atas kesepakatan bersama mengenai sesuatu,
Jika transaksi yang dilakukan cukup penting, kita butuh alat bukti transaksi yang bisa kita cek di baik. Sekian presentasi pada kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.